Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu sifat Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ard. Yang kemarin Allah itu satu sudah ya. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok langit dan bumi itu disebut contoh? Kenapa? Karena a'zamul makhluqat, untuk orang makhluk yang terbesar ini kalau kita lihat ya bumi ini dan langit yang ada di atas kita. Orang buat atap tanpa tiang bisa enggak? Bisa enggak? Buat atap tapi tanpa tiang? Enggak bisa, tapi Allah bisa buat bumi ini beratapkanlah langit, dan langit enggak ada tiangnya. Mana tiangnya langit? Enggak ada kan? Wa khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Dulu ketika Nabi Musa debat sama Fir'aun, itu kan di antaranya itu Fir'aun mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, panggil dua orang. Ini saya biarkan hidup, ini saya bunuh, saya biarkan mati. Nabi Musa, ya Tuhanku menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhanku ini adalah Tuhan dari bapak-bapakmu yang terdahulu. Kenapa? Karena kalau Nabi Musa itu ngaku Tuhan, berarti Tuhannya bapaknya Nabi Musa siapa? Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Kalau Fir'aun ini ngaku Tuhan, maaf ya, kalau Fir'aun itu ngaku Tuhan, ya Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Tidak ada kan? Maksud Tuhan baru lahir? Iya kan? Tidak mungkin Tuhan baru lahir. Wa ta'ata wal ma'siyah. Taat dan maksiat itu semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini saya pahamkan dulu. Taatnya kita ciptaan Allah, maksiat kita juga ciptaan Allah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Allah atas maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan kekuatan dalam diri kita. Kemudian Allah juga memberikan informasi pada kita, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Tapi kita pilih jalan keburukan. Pilihan kita kepada jalan keburukan itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada orang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada orang dia minum minuman keras. Kata Sayyidina Umar, cambuk. Ini kan yang menghendaki Allah kalau saya minum begini. Umar cambuknya double. Yang satu karena dia minum minuman keras, yang kedua karena dia berdosa atas nama Allah. Berdosa atas nama Allah Subhanahu. Jadi kita ini sama Allah dikasih ikhtiar, bisa milih jalan baik. Kalau kita milih jalan baik itu ciptaan Allah, karena yang fisik kemampuan kita kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita milih jalan buruk itu juga ciptaan Allah Subhanahu. Jadi tidak boleh seseorang itu dia berhujjah dengan takdir. Kamu maksiat kenapa? Ya sudah takdir. Tidak boleh. Itu adalah penyebab banyak orang menjadi na'udzubillah min dzalik, jadi fasik, banyak orang menjadi orang yang zalim, itu dikarenakan dia berhujjah dengan takdir. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Wasihhata wasaqama. Sehat dan sakit yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'al kaun, dan seluruh alam ini. Wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya itu semua ciptaan Allah. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian semuanya dan apa-apa yang kalian lakukan. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki-rezeki mereka. Rezeki itu semua yang bisa dimanfaatkan itu rezeki. Ada orang dapat duit, rezeki apa enggak? Dapat mobil, rezeki apa enggak? Dapat sarung, rezeki apa enggak? Rezeki. Wa qaddara arzaqahum, menetapkan rezeki-rezeki mereka dan ajal mereka. La tazidu wa la tankus. Enggak akan nambah juga enggak akan berkurang. Ya sudah, kata Allah ya segitu. Terus gimana tentang silaturahmi? Ada menambah rezeki, menambah panjangkan umur dan sebagainya. Di sinilah ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan memang bisa jadi ada pertambahan hakiki. Jadi misalkan aslinya, misalkan umur itu 70 tahun jadi 75 tahun, mungkin ada seperti itu. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan enggak, yang sudah ditetapkan sama Allah itu enggak akan berubah. Tapi kalau misalkan dari takdir umur 50 tahun dia meninggal, tapi dia silaturahmi, maka umurnya dijadikan berkah. Umurnya itu dijadikan berkah.
wala yahdutsu haditsun, dan tidak ada satu peristiwa yang terjadi illa kecuali bi qadha'ihi, dengan qadha'nya Allah, qadarnya Allah, dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Qadha' dan qadar ya. Qadha' dan qadar. Ini perhatikan dulu ya. Tulisnya setelah ini biar enggak salah paham. Ini bab penting ini, biar enggak salah paham. Qadha itu gini, kalau ada syuting sinetron itu pertama kali dibuat apa? Skenario. Setelah itu jalannya sih sinetron. Paham ya? Qadha itu skenario. Qadar jalannya sinetronnya. Sekarang ini kita di sini, ini qadar. Besok jam sekian kita lagi ngapain, itu sudah ada qadha'-nya. Sudah ada qadha'-nya. Jadi catatan perjalanan itu sudah ada qadha'-nya itu. Bisa dipahami sampai di sini? Jelas ya? Nah. Apakah qadha' bisa dirubah? Ulama beda pendapat ya. Jadi ulama beda apa? Ada yang mengatakan bisa dengan doa, amal soleh, birrul walidain, sedekah. Ada yang mengatakan bisa seperti itu, ada yang mengatakan enggak, semuanya itu tetap enggak bisa berubah apapun juga. Hanya saja ketika orang itu mendapatkan bala sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi dia akan mendapatkan sifat latifnya Allah, sehingga ketika bala datang dia seperti hatinya itu enggak seperti orang yang diuji. Ya, itu enggak seperti orang yang diuji. Gitu. Jadi itu ranah perbedaan di antara para ulama. Lah intinya kita ambil garis tengahnya aja, kesimpulannya aja. Intinya doa kita yang manfaat, silaturahmi kita juga bermanfaat, birrul walidain kita juga bermanfaat. Kita ambil jalur tengahnya saja. Paham ya? Nah, ini bab ini penting. Kenapa? Karena pertama kali ada aliran-aliran sesat itu mainnya di qadha' qadar ini. Mainnya di qadha' qadar. Mereka mengatakan di antaranya, enggak, pokoknya kita ini menciptakan takdir kita sendiri, bukan dari Allah. Ada lagi, pokoknya apa kata takdir lah, sholat tidak apa-apa, yang penting apa kata takdir. Ada yang gitu. Oke, macam-macam tuh aliran tentang takdir ini macam kita Asy'ari ya, pokoknya semuanya qadha', qadar, takdir itu semua dari Allah. Kemudian perbuatan kita taat dan maksiat itu semuanya juga makhluknya. Perbuatan itu taat dan maksiat itu semuanya makhluknya Allah. Sama kayak orang zalim, orang jahat, orang baik itu semua makhluknya Allah. Terus kenapa kalau memang dia makhluknya Allah, Allah menentukan kenapa kok dia itu nanti dihukum sama Allah? Karena Allah memberikan ikhtiar kepada dia, memberikan hak pilih, tapi yang dia pilih itu adalah keburukan. Dan Allah sudah tahu dia pasti akan memilih keburukan. Kenapa? Karena sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Ini bab urgen ini dalam ilmu tauhid. Ini bab sangat urgen.